Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis sentimen tayangan televisi berdasarkan opini masyarakat pada Twitter menggunakan metode Canary Snakeboard. Baik, untuk anggota ada Siti Rahmah, Nazli Pramudita, Erna Julita, dan saya sendiri, Satria Fernanda. Baik, untuk latar belakangnya itu di sini pada televisi Nielsen Audience Measurements digunakan oleh stasiun televisi untuk melakukan penelitian peringkat program. Salah satu kemajuan teknologi informasi adalah Twitter, yang mana merupakan salah satu media sosial yang paling populer saat ini untuk berkomunikasi. Twitter memungkinkan pengguna untuk lebih mudah menyampaikan kritik maupun saran kepada pihak bertelevisian atau pihak yang bersangkutan. Dengan analisis sentimen, kita biasa mengelompokkan komentar positif dan negatif. Agar memudahkan dalam menganalisis sentimen tayangan televisi berdasarkan opini pada masyarakat, bisa menggunakan metode Canary Snakeboard. Kemudian untuk rumusan masalah itu, untuk yang pertama itu ada apakah metode Canary Snakeboard tepat dalam analisis sentimen pada Twitter. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana hasil setelah pengujian menggunakan metode Canary Snakeboard. Baik, untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama kita bisa mengetahui ketepatan metode Canary Snakeboard dalam analisis sentimen pada Twitter. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa mengetahui hasil setelah pengujian menggunakan metode Canary Snakeboard. Baik, untuk tinjauan pustaka itu akan dijelaskan oleh teman saya, Erna Julida. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada 5 poin. Yang pertama text meaning, yang kedua analisis sentimen, ketiga Twitter, ketiga metode KNN, dan yang kelima itu adalah software Rapid Mania. Text meaning merupakan metode untuk menemukan informasi yang ada di dalam sebuah dokumen setelah diidentifikasikan dan diperiksa. Jadi bisa juga dibilang text meaning adalah sebuah proses mencari pola atau informasi yang menarik di dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Selanjutnya poin kedua itu adalah analisis sentimen, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah tulisan awalnya pasti positif, netral, atau negatif. Itu merupakan juga misalkan awalnya positif, hasilnya juga positif, ataupun netral, awalnya netral, hasilnya juga netral, dan misalkan nilainya negatif dan hasilnya juga negatif. Berarti analisis sentimen itu adalah yang menentukan nilai awal dan nilai akhirnya tetap sama atau berbeda. Selanjutnya itu poin ketiga ada Twitter. Twitter merupakan sebuah aplikasi platform media sosial yang paling populer untuk berbagi informasi dengan sebuah konten yang dibuat oleh pengguna Twitter itu sendiri. Yang ketiga ada metode KNN, adalah merupakan sebuah metode algoritma yang digunakan untuk melakukan klarifikasi data berdasarkan jarak terpendek terhadap objek data. Jadi metode KNN itu ada menggunakan dua data, yaitu data latih dan data uji. Selanjutnya itu ada software Rapid Mania, yaitu sebuah platform analisis data perangkat lunak untuk pengolahan data yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan perhitungan data yang sangat banyak. Protokol operator yang ada pada Rapid Mania adalah operator berfungsi untuk memodifikasikan data. Jadi software Rapid Mania itu adalah memodifikasikan data yang sangat banyak, seperti data hasil penelitian kami yang sangat banyak itu akan ditentukan pada software Rapid Mania agar mencari data itu sesuai pada analisis sentimen tadi, yaitu data itu yang awalnya negatif, maka hasilnya juga akan negatif, atau awalnya negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Itu akan ditentukan pada software Rapid Mania. Selanjutnya, pada metode akan dijelaskan oleh Nazli Pramudita. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap metodologi penelitian. Gambar berikut ini adalah bagan alir dari penelitian kami. Yang pertama itu ada mulai. Lalu kedua ada memasukkan data uji dan data latih.
Terdapat dua data, yaitu data uji dan data latih. Yang pertama itu data uji digunakan untuk menguji kinerja modelnya, sedangkan untuk data latihnya yaitu melatih modelnya. Lalu yang kedua itu ada proses data. Pada langkah ini, dua data di atas tadi diproses dulu atau dibersihkan datanya. Misalkan ada yang hilang ataupun tidak lengkap, maka akan dinormalisasikan terlebih dahulu. Lalu masuk ke tahap KNN atau algoritma KNN-nya. Setelah itu masuk ke tahapan pengujian. Di sini model data latih dilakukan pengujian menggunakan data uji. Lalu nanti ada langkah-langkahnya itu ada prediksi, ada F1 scores, ada akurasi, ada presisi, ada recall, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada keluaran. Pada tahapan ini hasil dari pengujian akan muncul hasilnya. Nanti akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya, yaitu Siti Rahma. Lalu sini sedikit tentang KNN. KNN adalah metode klasifikasi teks untuk menghitung kemiripan antara data latih dan data uji. Lalu normalisasi min-max adalah proses transformasi di mana atribut angka diskalakan ke dalam skala yang lebih kecil seperti -1 hingga 1 atau 0 hingga 1. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Rahma yaitu pada bab 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan dari analisis sentimen tayangan televisi berdasarkan opini masyarakat pada Twitter menggunakan RapidMiner. Nah, dalam melakukan pengujian ini kita membutuhkan operator di RapidMiner. Adapun operator yang kita butuhkan itu seperti readCSV, setrol, KNN, apply model, dan performance. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan operator-operator tersebut. Sebelum kita menjalankan, saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari operator yang saya gunakan pada analisis sentimen ini. Nah, yang pertama itu ada operator readCSV. readCSV di sini kita gunakan untuk memasukkan data latih dan data uji, di mana readCSV pertama dimasukkan untuk data latih. Selanjutnya kita setrol. Setrol di sini digunakan untuk melabelkan sebuah atribut. Nah, di sini kami membuat setrolnya pada sentimen. Selanjutnya menghubungkan ke model KNN. Model KNN di sini itu kami gunakan algoritma KNN untuk melakukan pengujian analisis sentimen. Selanjutnya dari model KNN akan dihubungkan ke apply model, di mana apply model menjadi sebuah operator model untuk analisis sentimen. Selanjutnya ke performance. Performance di sini kami gunakan karena model KNN merupakan bagian dari klasifikasi. Nah, selanjutnya ada readCSV 2. Kenapa kami memakai readCSV 2? Karena di sini kami akan melatih data latih tadi dengan data uji, sehingga nanti akan dilihat beberapa kecocokan kata per katanya dengan menggunakan model KNN. Nah, setelah kita runkan, maka didapatkan hasil akurasinya yaitu sebanyak 98,68% dengan true positifnya sebanyak 167 data. Maksudnya data yang positif dan dilakukannya pengujian dan mendapatkan hasil yang sesuai bahwa komentar itu berupa positif. Lalu true negatifnya sebanyak 2. Maksudnya data analisis komentar yang positif tetapi setelah dilakukan pengujian hasilnya data menjadi negatif. Selanjutnya false positif, maksudnya data komentar yang negatif tetapi setelah dilakukan pengujian menjadi bernilai positif. Selanjutnya false negatif, maksudnya data komentar yang negatif setelah kita lakukan pengujian menggunakan model KNN dan benar jawabannya bernilai negatif. Dengan kelas presisi yang kami dapat adalah 98,82%. Dengan kelas recall sebanyak 98,92%. Dan ini dapat kami nyatakan sebagai model yang sempurna atau boleh karena di atas 90%. Berikut adalah beberapa hasil dari pengujian KNN di mana analisis yang seharusnya positif tetapi setelah kita lakukan pengujian jadi bernilai negatif. Makanya di mana tadi di atas kami jelaskan bahwa true negatif, nilai yang seharusnya positif tetapi
setelah diuji bernilai negatif. Nah, begitu juga nilai yang seharusnya positif tetapi negatif. Dan selanjutnya, nilai yang seharusnya negatif tetapi komentarnya setelah dilakukan pengujian malah bernilai positif. Dan di sini kami juga tampilkan beberapa untuk pengelompokan, di mana kata yang biru itu bernilai positif dan bubble yang berwarna hijau ada bernilai negatif. Nah, selanjutnya ini juga grafik kami tampilkan dari pemodelan menggunakan KNN. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode KNN dapat diterapkan pada analisis sentimen terhadap tayangan televisi berdasarkan opini masyarakat pada sosial media Twitter. Selanjutnya, proses klasifikasi dengan menggunakan aplikasi RapidMiner menghasilkan tingkat akurasi mencapai 98,68%. Selanjutnya, dari hasil pengujian prediksi tidak selalu benar dikarenakan nilai prediksi sesuai dengan nilai data yang sebenarnya.